dia singgung masalah kafir lah yang mengatakan Isa itu Allah. Ya saya sendiri kan yang ngomong di video itu. Ya saya tidak bermasalah kalau saya, tapi kalau Anda memang jangan. Jadi saya sarankan kepada Bongkrek, ya jangan mengikuti pendapat saya, tidak boleh. Ya, di dalam Al-Quran itu dikatakan jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Ya, ada dalilnya dalam Al-Quran, jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu. Mudah-mudahan Pak Bongkrek paham ya, bahwa kalau saya mengatakan Yesus itu Allah, itu kaitannya dengan nama, bukan kaitannya dengan zatnya Allah atau hakikat Allah. Ya. Kemudian kedua, salat fardu ain ya, atau kifayah. Jadi salat itu kalau di dalam Islam memang wajib, tapi wajibnya itu bagaimana? Apakah fardu ain atau fardu kifayah? Apakah diharuskan kepada setiap orang salat atau tidak? Ya. Kalau fardu ain itu diwajibkan kepada setiap orang, tapi kalau fardu kifayah tidak diwajibkan kepada setiap orang. Sama dengan orang Kristen. Orang Kristen itu kalau sudah ada yang berdoa di gereja, orang Kristen yang lain ya silahkan lanjut bekerja. Tidak usah diundang semua pergi ke gereja berdoa. Nah, ini kaitannya dengan misalnya Islam Ortodoks. Islam Ortodoks Syria itu kalau dilaksanakan selotanya, sholatnya 7 kali sehari semalam, memang menjadi berat kalau semua orang Kristen pergi ke gereja berdoa, pergi ke gereja sholat semua. Nah, ini pengetahuan-pengetahuan klasik ya. Jadi pada waktu itu di antara orang-orang bapak-bapak gereja itu yang mengerti firman Tuhan, ya bukan fardu ain tetapi fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada orang Kristen ke gereja, yang lainnya ikut silakan lanjutkan pekerjaan. Jangan ke gereja semua sholat 7 kali sehari semalam. Nah, kalau di Islam bagaimana? Kalau di Islam ada juga yang memahaminya seperti itu. Apakah ada dalilnya di dalam Al-Quran? Wah ada. Adakah mazhab yang seperti itu? Ada. Hanya saja tidak boleh saya jadikan di Indonesia karena bermazhab Syafi'i. Saya dimarahi sama NU. Saya bisa-bisa saya dimarahi oleh NU. Itu terkait dengan salat. Yang mudah-mudahan Pak Bongker pahamnya ada fardu ain, fardu kifayah. Kalau mau pelajari sendiri. Jangan, saya tidak mau mengajarkannya di YouTube. Saya bisa dimarah-marahi sama NU. Ya. Kemudian istilah menyembah. Ya memang di dalam Al-Quran itu dan di kitab-kitab suci lain saya rasa saya saya tidak menemukan sebenarnya istilah menyembah di dalam Al-Quran maupun Alkitab maupun karena itu terjemahan saudara ya. Yang ada di kitab-kitab suci itu sujud, ya, sujud kemudian mengabdi, kemudian malah kalau misalnya bahasa agama itu kan bahasa Sanskerta. Sementara orang Hindu, umat Hindu, yang mana istilah agama itu berasal dari daerah Hindu, itu tidak mau mereka dikatakan beragama Hindu, tidak mau. Umat Hindu itu tidak suka kalau dikatakan beragama Hindu. Hindu itu Hindu Dharma, Dharma itu berbakti. Jadi orang-orang Hindu yang berbakti, bukan agama Hindu. Karena kalau agama kan tidak kacau. Jadi seperti terjemahan di dalam Al-Quran, sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Itu menjadi kacau dia punya terjemahan. Karena tidak ada. Tidak kacau yang diterima oleh Allah adalah berserah diri. Kan terjemahannya menjadi kacau. Ibnu relevan ke ajaran Islam dengan disuruh mu'min yaitu tak boleh mengucapkan salam. Ya tidak dari dulu itu. Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Ya, selamat atas hari kelahiranku. Malah itu majelis itu pendapat ulama, bukan Al-Quran itu. Kalau di dalam Al-Quran boleh. Jadi saudara-saudara sekalian begini, karena saya mau jelaskan saya punya materi pada malam hari ini. Yaitu masalah will, ya masalah di dalam kitabnya ya. Ini saudara-saudara sekalian saya perlihatkan. Nah, ini bab ke-44 di dalam kitab Tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ucapan seseorang atas kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi di sini ada dalilnya saudara-saudara sekalian dari hadis, ya ada 2 hadis. Ya, nanti Anda bisa baca kalau Anda sudah membeli buku ini, karena ini buku dibeli, bukan di-download gratis. Ya. Intinya begini saudara, di dalam ayat ini, ya, atau saya bacakan terjemahannya, bahwa ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah lalu berkata, sesungguhnya kamu sekalian telah melakukan bukan ini, masih sebelumnya ya. Orang yang tidak sudah ini. Sekalian telah melakukan perbuatan syirik, kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad ya. Sesungguhnya kamu sekalian telah melakukan perbuatan syirik. Ini Nabi Muhammad yang mengatakan ya. Syirik, kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu ya. Itu dilarang mengucapkan seperti itu. Tetapi apa yang harus dilakukan? Jadi kalau dari Ibnu Abbas, ini ya, ini hadis dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Itu ada orang Badui datang sama Nabi Muhammad. Terus orang Badui itu ngomong atas kehendak Allah dan kehendakmu. Karena dia mau berdoa kepada Allah, yang misalnya minta hujan.
atau minta apa saja permintaannya. Dia menjadikan Nabi Muhammad itu wasilah, ya, kehendak Allah dan kehendakmu. Itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Harus dikatakan saja kehendak Allah, ya. Jadi di sini Nabi Muhammad mengatakan, apakah kamu telah menjadikan diriku sekutu bagi Allah, ya, sekutu bagi Allah. Jadi tidak boleh kita berdoa dengan mengatakan mudah-mudahan kehendak Allah dan kehendaknya Nabi Muhammad jadilah doaku, begitu. Tidak boleh, ya. Maka diterimalah doaku karena kehendak Allah dan kehendaknya Nabi Muhammad. Nah, itu syirik, ya. Tidak boleh, saudara-saudaraku sekalian. Ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah